Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Abrida dari Pendidikan Biologi A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis artikel nasional dan artikel internasional yang berkaitan dengan pengembangan instrumen penilaian HOTS. Berikut ialah sumber artikel yang saya gunakan. Artikel pertama merupakan artikel dari Jurnal Nasional yang berkaitan dengan validitas instrumen kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan artikel yang kedua merupakan artikel dari Jurnal Internasional yang berkaitan dengan pengembangan instrumen penilaian HOTS untuk calon guru biologi. Oke, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai pada analisis kali ini adalah pertama untuk menganalisis instrumen pengembangan instrumen penilaian HOTS dan juga mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan instrumen penilaian HOTS tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke fakta-fakta penting yang ada pada analisis kali ini. Pertama di sini kita lihat dulu adalah analisis dari Jurnal Nasional, yaitu dengan judul Validitas Instrumen Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi untuk peserta didik kelas 10. Di sini ditulis oleh Lasti Maisar dan kawan-kawannya pada tahun 2020 yang telah terindeks Sinta 3. Pendahuluan yang mendasari adanya penelitian tersebut ialah pertama bahwa adanya keberhasilan pada pendidikan nasional itu dipengaruhi oleh namanya kurikulum. Di sini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang menuntut peserta didik untuk dapat berpikir kritis. Sehingga untuk mengukur kemampuan berpikir kritis tersebut diperlukan penilaian yang berguna untuk mengukur kemampuan siswa. Dan dalam proses pelaksanaan penilaian itu digunakan atau diperlukan ada yang namanya instrumen penilaian yang sifatnya objektif, valid, reliable, dan praktis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa instrumen penilaian ini belum berasaskan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir kritis, sehingga peneliti bertujuan untuk menghasilkan instrumen penilaian HOTS yang bersifat valid serta reliable. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan dengan model 4D, yaitu ada define, design, develop, dan disseminate. Dan tempat penelitiannya ada di UNP Padang, FMIPAS, dan SMA 7 Padang dengan subjek penelitian 2 orang dosen sebagai validator dan 34 orang peserta didik. Nah, di sini dilakukan tes tertulis dengan metode soal pilihan ganda, yang pilihan gandanya ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu 3 bentuk. Pertama ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda sebab akibat, dan pilihan ganda asosiasi. Nah, data penelitian yang diambil di sini ialah antara lain ada hasil validasi, reliabilitas, uji praktikalitas, dari pembeda soal, tingkat kesulitan, serta alternatif jawaban. Sini hasil pembahasan dari analisis tersebut ialah pertama, penelitian dilakukan dengan tahap awal yang define, di mana ia menganalisis masalah, menganalisis peserta didik, kurikulum, dan konsep. Masalah yang ada ialah bahwa di sekolah tersebut hanya memberlakukan soal dengan tingkat kognitif C1 sampai C3 saja. Sehingga ketika peserta didik diberikan soal HOTS, diketahui bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut peserta didik tersebut rendah. Dan kurikulum yang dianalisis di sini adalah kurikulum 2013 dengan konsep materi pada materi tumbuhan KD 3.7 untuk kelas 10. Tahap selanjutnya ialah tahap untuk desain, di mana ia merancang instrumen penilaian yang selanjutnya dikembangkan pada tahap develop, menguji validitas tersebut. Uji validitas tersebut antara lain validitas logis dan bukti soalnya. Dan diketahui bahwa validitas logis tersebut itu valid, sehingga instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan ini juga memasuki atau kriterianya valid juga. Berikut ini ialah tabel mengenai 4 aspek yang dikembangkan dalam instrumen penilaian, yaitu ada aspek bahasa, konstruksi, materi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Kalau dilihat dari angkanya, ini termasuk semuanya sudah valid, sudah memenuhi kriteria valid, sehingga dapat diketahui bahwa instrumen penilaian HOTS ini memiliki rumusan soal yang sesuai dengan materi, terus memiliki bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memiliki analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu tingkat kognitifnya sudah ada pada analisis, ada pada evaluasi, dan juga pada menciptakan. Selain itu juga validitas empiris dilakukan sehingga menghasilkan 33 soal itu valid dan 17 soal tidak valid dari 50 soal yang ada. Oke, selanjutnya kesimpulan yang didapat ialah bahwa instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan ini telah valid dalam segala aspek yang diujikan, sehingga dapat digunakan untuk penilaian biologi dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para peserta didik. Artikel selanjutnya ialah artikel dari jurnal internasional. Di sini dengan judul The Instrument Development of High Order Thinking Skill for Pre-Service Biology Teacher, yang ditulis oleh Chandra Utama dan kawan-kawannya pada tahun 2020 diterbitkan, yang sudah terindeks Scopus. Selanjutnya, pendahuluan yang mendasari adanya penelitian tersebut ialah bahwa keterampilan abad 21 antara lain itu ada kolaboratif, kreatif, berpikir kritis, dan komunikatif. Dan begitu, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu untuk menghadapi perubahan yang ada atau menguasai keterampilan abad 21 tersebut. Nah, HOTS atau High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai dalam abad 21. Mana pengembangan instrumen HOTS itu diperlukan untuk dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi para mahasiswa atau peserta didik, sehingga diperlukan instrumen HOTS itu yang tepat, yang mencakup tingkatan atau mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu ada analisis, lalu ada evaluasi, dan ada kreasi atau menciptakan. Maka penelitian bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian HOTS untuk dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menghadapi atau menguasai keterampilan abad 21. Nah, di sini merupakan tabel dari konstruksi HOTS yang akan dirancang, atau instrumen HOTS yang akan dirancang, yang mengacu pada taksonomi Bloom, tingkatan taksonomi Bloom yang tertinggi, yaitu ada analyzing, evaluating, dan creating. Nah, selanjutnya metode penelitiannya itu adalah metode penelitian pengembangan dengan 4 langkah, yaitu designing test, trial, lalu mengukur validitas, dan reliabilitas. Dan di sini digunakan 12 soal pilihan ganda. Lalu subjek penelitiannya ialah 5 dosen sebagai validator atau ahli dan 110 mahasiswa. Dan data penelitian yang diambil ialah validitas konstruk, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya ialah hasil pembahasan, di mana di penelitian ini tahap awalnya merupakan merancang instrumen sesuai dengan konstruk yang telah dipaparkan di awal tadi, konstruk HOTS-nya. Lalu ini mengacu pada domain tingkat tinggi kognitif taksonomi Bloom pada C4 dan C6, yang selanjutnya divalidasi instrumen tersebut. Nah, ini merupakan validitas dari isi instrumen HOTS, mana validitas ini dapat diketahui dari tabel bahwa semuanya valid. Validitas isi ini merupakan validitas awal sebelum memasuki ke validitas konstruksi untuk mengukur bahwa konstruksi item-item tersebut relevan dengan sebuah instrumennya. Nah, selanjutnya adalah validitas konstruksi instrumen HOTS dengan metode CFA. Metode CFA ini atau Confirmatory Factor Analysis merupakan metode yang dapat mengukur secara langsung indikator yang digunakan dalam variabel tersebut. Kita ketahui di tabel ini, kalau misalnya validitas tersebut memiliki nilai yang memasuki kriteria atau kategori valid. Selanjutnya adalah analisis pada daya pembeda butir soal. Di sini dapat diketahui bahwa semuanya memiliki nilai yang valid
dengan nilai rata-rata indeksnya 0,54, dan dengan begitu dapat diketahui bahwa daya pembeda soal ini sangat baik gitu dilakukan pada instrumen tersebut. Oke, selanjutnya ialah tingkat kesukaran soal. Di sini diuji validitas masuk kategori valid dengan rata-rata nilai indeksnya adalah 0,42. Dengan soal tertinggi atau soal yang memiliki kesulitan tertinggi itu adalah nomor 4 dengan nilai 0,52, dan nilai dengan kesulitan paling rendah itu ada pada nomor 9 dengan nilai 0,26. Dan hal ini dilakukan untuk dapat menjaga kualitas dari instrumen host tersebut. Dapat diketahui bahwa instrumen host yang dikembangkan siap dilakukan untuk dapat digunakan dalam sebuah penilaian. Dari hasil validasi konstruk, terus dari daya pembeda soal, dan tingkat kesulitan soal, setelah diuji dapat diketahui bahwa instrumen penilaian host ini memiliki kriteria yang layak juga. Dan dengan adanya pengembangan instrumen tersebut, instrumen penilaian host ini, diharapkan dosen dapat mengaplikasikannya dan menerapkannya kepada para mahasiswa sehingga dapat melatih mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, khususnya pada analisis, pada kreasi, dan pada evaluasi. Oke, selanjutnya ialah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Di sini pertama, bagaimana cara menerapkan proses berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran supaya pengembangan instrumen penilaian host ini ketika digunakan itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana cara untuk dapat melatih kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi agar dapat mengembangkan instrumen penilaian host yang tepat. Ini adalah konsep utama dan tanggapan. Di sini, keterampilan abad 21 ini menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau host. Dan dalam mengukur kemampuan tersebut diperlukan suatu penilaian. Penilaian ini memerlukan suatu instrumen penilaian yang harus berbasis atau berdasarkan host. Dan dalam pengembangan instrumen ini harus dapat mengacu pada tingkatan kognitif taksonomi Bloom, yaitu ada pada analisis, evaluasi, dan menciptakan atau kreasi. Selain itu, instrumen juga harus dapat memenuhi kriteria untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga bersifat reliable dan valid. Nah, ini adalah kosakata atau istilah yang baru ditemukan oleh saya, yaitu pertama ada validitas konstruksi, yaitu merupakan validitas yang menunjukkan sejauh mana alat yang diukur ini memiliki hasil yang sama dengan teorinya. Yang kedua adalah validitas logis, yaitu validitas yang menentukan sejauh mana alat ukur tersebut dapat mengukur hal yang seharusnya diukur tersebut. Lalu yang ketiga adalah confirmatory factor analysis atau CFA, yaitu memeriksa dimensi sebagai referensi untuk melihat atau memverifikasi asumsi adimensional dari instrumen yang digunakan. Selanjutnya merupakan refleksi yang didapatkan pada analisis kali ini adalah bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau host itu merupakan sesuatu hal yang penting dan harus diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga peran para pendidik itu sangat penting untuk dapat memberikan pengaruh atau dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam kemampuan berpikir tingkat tingginya. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan instrumen penilaian host yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut. Nah, di sini kendala yang dialami ialah bahwa adanya berbagai metode atau kosakata yang kurang familiar didengar sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahaminya, dan juga solusinya adalah supaya lebih giat lagi dalam memahami dan menganalisis dari artikel tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis artikel nasional dan internasional mengenai pengembangan instrumen host, pengembangan instrumen penilaian host. Jika ada pertanyaan silakan dikirimkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.